Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran akidah akhlak. Tema pembelajaran kita hari ini tentang akhlak tercela. Seperti yang kita ketahui, akhlak itu adalah seperti akhlak yang kurang baik, akhlak yang tidak terpuji, yaitu adalah akhlak yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena itu adalah akhlak yang jelek. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kikir dan serakah. Seperti yang kita ketahui, kalau sifat-sifat akhlak tercela ataupun akhlak terpuji pasti ada akibatnya. Kalau kita kikir, nah itu adalah orang yang pelit. Dia nggak mau berbagi jajannya atau tidak mau bersedekah atau tidak mau berbagi ilmunya. Itu adalah pelit. Akibatnya apa sih kalau kita pelit? Akibat apabila kita pelit, kita bisa mendapatkan murkanya Allah karena sebagian harta kita adalah milik orang yang tidak mampu. Lalu akibat dari serakah adalah merugikan diri sendiri dan diremehkan orang lain. Karena orang serakah itu tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Contohnya, orang serakah itu seperti dia sudah dapat 1 permen, tapi dia terus minta permen, padahal yang 1 itu belum dimakan. Dapat 2 dan dia masih kurang, dapat 3 masih kurang lagi. Terus seperti itu. Nah, itu akan merugikan diri sendiri dan diremehkan orang lain. Nah, sekarang kita akan menonton video kisah Qarun ya. Disimak ya videonya. Tak bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qarun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa.
untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya. Setelah menonton video dari kisah Korun tadi, antaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selamat dunia, seperti bersedekah karena amal baik kita di dunia bisa menjadi penolong kita di akhirat. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Korun itu memiliki sifat yang angkuh, sombong. Nah, kita pelajari hari ini adalah kikir dan serakah, baik. Jadi kalau tidak mau dibenci oleh Allah, kalau tidak mau mendapatkan murka Allah, maka jangan memiliki sikap yang jelek atau akhlak tercela. Sekian pembelajaran kita hari ini, dicukupkan sampai di sini ya. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.